Halo semua, perkenalkan nama aku Nur Muharam. Biasa teman-teman aku manggil aku Ram. Ada juga sih beberapa manggil Nur. Aku berasal dari Aceh dan saat ini aku stay di Bandung. Aku merupakan student dari Glints Academy batch 8 dengan fokus bidang rekreatif atau mobile. Pernah dong, tapi kalau untuk jangka panjang dan jangka pendek ya, kalau jangka pendeknya ingin terus berkembang dengan segala potensi yang ada dan mem, mem- gimana sih bilangnya, mengantisipasi segala kekurangan yang ada juga. Eh, ya aku bisa ngoding, programming, bisa musik juga, bisa handle acara juga gitu. Ya organizing acara, ya ingin ngembangin terus sih bakat-bakat yang ada. Nah kalau untuk tujuan hidup jangka panjang, oh suara sorry. Kalau untuk jangka panjang sih, aku pengen jadi software engineer, atau programmer, ya sama aja sih. Pengen juga lanjut studi, dan kemudian jadi dosen. Eh, apa lagi ya? Kayaknya itu aja sih dulu. Sejauh ini itu yang masih dipikirkan. Faktor yang paling mendukung. Yang pertama sih kalau menurut aku, support dari orang tua atau restu ya. Ya itu menurut aku yang paling mendukung. Yang kedua lingkungan. Eh, dan yang ketiga, apa ya, fasilitas atau ya fasilitas sih. Yang ketiga fasilitas. Untuk yang pertama tuh support orang tua, kenapa ya? Karena menurut aku tuh orang tua paling penting ya. Eh, Kalau sudah orang tua support itu segala sesuatu pasti lancar. Aku sih yakinnya gitu. Eh, Kalau lingkungan, nah ini penting juga nih. Jadi kalau misalkan kita mau jadi programmer, contoh nih ya, mau jadi programmer, otomatis kita harus banyak teman programmer. Kalau kita nggak banyak teman programmer, ya gimana mau jadi programmer gitu. Nah itu, jadi karena aku pengen jadi software engineer atau programmer, makanya nih aku banyakin lingkungan aku dengan teman-teman atau circle aku dengan programmer. Salah satunya ya dengan join bootcamp ini. Yang bikin nggak semangat ya, ya lingkungan sih. Ya kebalikan yang sebelumnya, nggak dapat restu sama lingkungannya tidak support. Tapi kalau menurut aku sih, lingkungan paling ngaruh sih. Misalkan misalkan nih aku mau jadi programmer tapi lingkungan aku tidak mendukung aku untuk jadi programmer gitu kan. Aku mau belajar ngoding tapi aku nggak punya laptop, nggak, ya tidak ada fasilitas gitu, terus tidak ada tempat belajar, tidak ada dana mungkin. Ya jujur aja nih sih ya, aku nih untuk ngoding tuh, untuk belajar coding, aku, dana aku pas-pasan sih gitu. Cuma ya berkat ada Twins Academy ini, ya ini sangat terbantu aku untuk belajar coding. Ya jadi yang intinya yang bikin gak semangat itu kalau misalkan, lingkungannya nggak support. Ya itu. Ya sama-sama. Eh untuk ini ya, bidang-bidang yang aku passion banget gitu ketika ngelakuin. Ya aku, kalau passion itu yang nyaman ya, aku pahamnya gitu. Eh Sejauh ini sih yang aku paling nyaman untuk ngelakuin itu ngoding, ngadu di depan laptop, ngoding atau programming. Yang kedua itu mungkin main musik. Yang ketiga main musik, ya rancang musik atau apa itu. Yang ketiga mungkin, jadi IO atau event organizer. Itu sih, karena aku tiga hal itu sangat
nyaman sih aku lakuin ya, walaupun capek ya bahagia bahagia aja gitu. Ya aku sih yakin ya, dengan Greens Academy dan Bina, Greens Academy X Bina, aku sih yakin dengan bootcamp ini akan membantu aku banget gitu untuk karir ke depan, untuk menggapai impian aku jadi software engineer. Ya karena memang di Greens Academy ini kami benar-benar di apa ya, dikembangin, di develop, dilatih untuk tidak hanya jadi seorang programmer, tapi juga mereka mengembangkan kami itu tentang cara bagaimana profile branding. Mereka juga mengajari kami eh, cara komunikasi dan banyak hal sih. Terus di sini juga yang bergabung di Greens Academy ini, Greens Academy X Binar itu nggak cuman eh, yang ada background IT ya. Jadi macam model background ada di sini gitu. Jadi ada yang backgroundnya teknik sipil, ada yang backgroundnya hukum, ada yang backgroundnya marketing gitu. Jadi semua bergabung di Greens Academy ini dan mereka semua belajar dari nol, diajarin sampai benar-benar bisa. Dan kalaupun misalkan nih udah belajar tapi nggak bisa, tapi pasti akan ada support khusus dari Greens gitu, dari Binar juga. Dan kita tuh dan mereka tuh sangat open. Eh, Apabila studennya masih ada sesuatu yang ingin dikembangkan, atau wah saya nggak ngerti nih di bagian ini, boleh nggak ajarin. Nah mereka sangat open. Jadi aku sih sangat optimis, sangat yakin, dan aku sangat bersyukur lah udah bergabung dalam bootcamp ini, Greens Academy X Binar. Hmm, apa ya yang nggak bisa dikembangin lagi? Aku rasa semua bisa masih dikembangin, tapi mungkin tidak terlalu fokus lagi ke situ. Eh, Kalau aku sih bilangnya, ya kan tadi sebelumnya aku bilang ada tiga kan passion aku kan. Musik, ngoding, sama event organizing mungkin. Ya mungkin kalau menurut aku sih musik dari diri aku, bukan tak dikembangin sih, tapi ya cukup sekedar hobi aja gitu sih. Gimana ya bilangnya, Eh, memang aku bisa main musik, hampir semua alat musik aku bisa mainin. Cuman hmm, terkadang memang agak sulit juga sih untuk nyari tim atau teman gitu yang sevisi ketika main musik. Terus ya memang dari dulu, dari awal aku tuh main musik itu untuk senang-senang aja, untuk hobi aja gitu, tidak terlalu untuk yang difokuskan jadi karir gitu. Kalau aku sih memang pengen karir gitu tuh ya, ya berkarir lah, bekerja berkarir gitu, itu tetap di jadi software engineer atau programmer. Kalau musik ya sekedar aja lah gitu. Ya tiap orang pasti pernah sih ngalamin titik terendah di dalam hidupnya, saya juga. Eh, Kalau saya sih mungkin awal tahun awal tahun 2020 mungkin ya, atau akhir tahun 2019 itu waktu saya baru selesai dari kuliah gitu. Jadi ya baru selesai kuliah ya kan, fresh graduate itu gak ada pengalaman ya, kalau untuk cari kerja itu susah gitu. Terus waktu itu saya juga kemampuan bahasa Inggris di bawah rata-rata gitu ya. Ya pernah ngelamar kerja juga hmm, tidak diterima gitu karena kualifikasi masih di bawah rata-rata. Terus lanjut di tahun 2020 di awal-awal gitu aku coba apply lagi ketika aku udah di Bandung. Ya masih juga sih apply, dan mereka bilang
kualifikasi saya itu ya, ya mereka bilang kualifikasi aku tuh di bawah rata-rata gitu, atau belum memenuhi kualitas mereka gitu, atau kompetensi yang mereka butuhkan. Jadi ya menurut aku sih sedih gitu ya. Terus yang dilakuin apa, ya jangan menyerah sih. Terus ya endingnya gimana, ya endingnya gini, sekarang aku ikut Queen's Academy, belajar untuk ngembangin potensi programming aku, ngoding gitu, gimana sih sebenarnya jadi programmer yang benar tuh gimana gitu. Nah di sini diajarin aku nggak sekedar jadi seorang programmer, tapi juga diajarin gimana cara berkomunikasi yang bagus, gimana mencari link, gimana ya profile branding, ya banyak lah pokoknya gitu. Intinya kalau ditanya gimana solusinya sih jangan menyerah, lanjut terus jalannya aja, apa yang ada hadapi semua masalah gitu. Kalau aku sih mikirnya strategi khusus itu kita jangan terlalu mikir kekurangan, jangan terlalu mikir apa yang kurang dari diri kita, tapi fokus sama kelebihan-kelebihan yang udah ada. Terus yang kedua paling penting, ini penting juga nih, memilih lingkungan yang baik atau pertemanan gitu. Jadi kita boleh berteman sama siapa aja, tapi pastikan kita fokusnya itu gimana cara yang bisa memberikan dampak baik baik kita gitu. Terserah mau berteman sama siapa aja, tapi kalau bisa cari teman yang baik atau lingkungan yang baik. Karena gini, ketika kita berteman dengan orang pintar, minimal kita tuh nggak bodoh-bodoh banget gitu, karena kita dapat ya ketularan lah ilmunya dikit, ada sesuatu yang bisa kita ambil dari hal baiknya gitu. Nah, bukan berarti aku nggak bilang untuk orang lain bodoh ya, maksudnya uh, carilah teman yang rajin gitu ya. Nggak aku nggak bisa bilang pintar tuh objektif ya. Nah, cari teman yang rajin gitu, yang mau, yang sefrekuensi. Terus jangan sombong, terus pantang nyerah. Jadi kalau misalkan nih, juga satu lagi nih, ini penting nih. Kalau misalnya nih udah nyoba sebuah hal gitu, tapi gagal tuh jangan langsung nyerah tuh, coba terus, karena kita nggak tahu di titik keberapa kita akan berhasil. Jadi kalau saran dari aku nih, tetap terus nyoba terus sampai berhasil, sampai aku nanti ketika kita coba udah berapa kali gagal ya, pasti gagal lagi nggak apa-apa, tapi ya coba aja terus, yang penting jangan menyerah gitu. Itu kalau kalau strategi belajar sih ya aku bisa bilang kalau sering kalau strategi belajar sih gimana ya, jangan ragu-ragu untuk meluangkan atau mengambil waktu tidurmu untuk belajar gitu. Jadi misalkan nih kamu nggak bisa nih, ada satu hal atau ada satu hal yang ingin kamu kembangkan, tapi kamu udah lama nggak bisa gitu ya, buang sedikit waktu tidurmu, ya ambillah sedikit. Contoh waktu tidurnya tuh 5 jam atau 6 jam, ambillah 2 jam, jadi tidurnya 3 jam aja gitu. Ambil 2 jamnya dari tidur itu untuk mengasah kemampuan tadi gitu. Nah itu lakukan terus, ya biasanya kalau udah kita lakukan secara berulang kali selama sebulan atau 2 bulan, itu ya pasti berkembang lah di kita gitu. Ya itu sih tips dari aku.